Jadi kalau kita memang mau membuat pakan simpan silase pada saat hijauan itu melimpah, nah, itu sebaiknya itu benar-benar kita cari cara untuk membuat yang benar itu seperti apa. Nah, dari awal itu memang kalau kita mau bikin silase itu kita pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Berjumpa kembali dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang pakan ternak, sahabat Jaya. Karena mengingat pakan adalah faktor terbesar di dalam menunjang kesuksesan seorang peternak. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah pakan silase. Pakan silase adalah metode penyimpanan atau metode pengawetan pakan dengan cara alamiah. Nah, makanya pakan silase seperti ini yang ada di belakang saya. Nah, ini adalah cara yang sangat aman untuk diberikan pada ternak-ternak kita. Nah, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang benar agar kita bisa mendapatkan hasil silase yang baik, hasil silase yang sesuai harapan. Sebab kalau tidak kita lakukan dengan cara yang benar, nah bisa saja kita mengalami kegagalan ataupun mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Nah, sahabat Jaya, dari sistem penyimpanan dan pengawetan dengan cara silase seperti ini sangat menguntungkan dan ini sangat ekonomis dilakukan, terutama bagi peternak-peternak yang populasi ternaknya sudah cukup banyak. Nah, dan juga dengan cara silase seperti ini, itu kita bisa memanfaatkan hijauan-hijauan yang sangat banyak, itu yang ada di sekitaran kita, seperti kebun jagung, rendeng kacang, daun singkong, jerami padi, dan juga masih banyak limbah-limbah pertanian yang lain. Dan juga kita bisa melakukan penyimpanan dengan metode silase seperti ini, itu yang berbahan bakunya hijauan rumput liar, rumput odot, pacong, dan juga ramban-rambanan yang kita budidayakan. Dan itu yang jumlahnya sangat melimpah sekali, terutama di musim-musim tertentu. Nah, contohnya musim hujan seperti ini. Nah, ini kan hijauan itu sangat banyak sekali. Nah, kalau kita langsung kita berikan pada ternak, itu kan sisa. Nah, sedangkan nanti pada saat kita menghadapi musim kemarau, nah, itu kita akan kesulitan mendapatkan hijauan-hijauan seperti ini. Nah, makanya saat musim penghujan gini, nah, ini kita perbanyak, kita tampung, kita simpan pakan itu dalam bentuk silase seperti ini. Jadi saat kita menghadapi musim kemarau nanti, kita masih punya pakan hijauan segar yang kita awetkan, dan tentunya dengan nutrisi yang sangat jauh lebih bagus dengan kita simpan seperti ini. Nah, tapi sahabat Jaya, ini ada saja cara-cara yang kita lakukan sepertinya kadang-kadang itu udah benar, tapi ternyata masih banyak teman-teman di luaran sana yang mengalami kegagalan pada saat kita mau bikin pakan simpan metode silase ini. Nah, dikarenakan memang kurangnya pengetahuan atau kurangnya alat yang bisa menunjang untuk proses bikin silase ini. Nah, sebenarnya kan sangat mudah kalau kita memang mau belajar, kita mau tanya ke teman-teman yang sudah berjalan di bidangnya. Nah, itu insya Allah kita akan tahu cara-cara yang baik dan benar itu dari teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan. Nah, tapi terkadang alat yang kita gunakan juga itu sepertinya sudah benar, tapi masih ada aja yang kita bisa temukan kendala-kendala di saat kita sudah bikin silase. Nah, kalau saya menggunakan plastik seperti ini, nah ini sepertinya ini udah efisien untuk segi modal.
Karena kalau kita pakai drum, nah itu memang perlu investasi yang cukup besar untuk kita membeli drumnya. Nah, sedangkan kita kalau untuk populasinya banyak, kita nggak mungkin hanya punya 1 atau 2 drum saja. Nah, cara efisiennya adalah cara kita menggunakan plastik seperti ini. Hanya saja masalah-masalah yang kita temukan dengan kita menggunakan plastik seperti ini pun akan datang seiring berjalannya waktu. Nah, seperti yang terjadi pada saya ini, sepertinya ini udah aman dan saya udah santai ini, udah banyak sekali pakan yang kita simpan di dalam plastik-plastik seperti ini, udah banyak sekali. Nah, hanya saja kelemahan plastik seperti ini itu kadang kita ada kebocoran, kita nggak tahu. Dan kendalanya lagi, tikus itu seneng banget menggerogoti plastik-plastik seperti ini. Bahkan kalau di ruangan terbuka seperti ini, itu bajing juga sangat suka. Nah, contohnya seperti ini sajalah. Ini sudah berusia kurang lebih 2 bulan ini, sahabat saya. Nah, kita sudah tenang dan ini ngerasa udah jadi. Nah, ternyata kita lihat dari luar seperti ini udah nampak ini bahwa ini ada kebusukan. Nah, setelah saya teliti, ternyata di bagian atas seperti ini ada yang digerogoti oleh bajing kayak nggak salah. Kalau tikus kayaknya nggak mungkin kalau di atas seperti ini, dan di tempat kami ini di teras kayaknya nggak ada tikusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bolong seperti ini saja, ini sudah pengaruhnya besar sekali untuk yang ada di dalamnya ini. Nah, ini nanti kita sama-sama kita saksikan, kita buka. Dengan celah seperti itu, ini sudah bisa membuat silase kita gagal. Nah, sejauh apa di kegagalannya, apa 100% apa enggak? Nah, ini kita lihat bersama-sama. Nah, seperti ini sahabat saya. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah bisa dinyatakan ini gagal. Nah, jadi dibuka begini saja, ini aromanya ini sudah tidak baik. Aromanya adalah aroma sampah busuk. Jadi ini sangat-sangat merugikan kita. Kita sudah tenang-tenang, kita punya pakan yang banyak, kita punya stok yang banyak, tapi ternyata pakan yang kita simpan busuk. Nah, ini juga perlu diperhitungkan untuk sahabat saya di dalam menyimpan pakan. Nah, untuk memastikan tempat penyimpanannya itu layak dan aman dari binatang-binatang yang bisa merusak silase kita. Nah, sekarang kalau kita udah lihat bagian yang busuk, nah sekarang kita lihat yang normal. Ini udah kita pakai, ini udah tadinya ini juga tinggi. Nah, ini udah kita berikan pada ternak udah beberapa hari. Nah, kalau yang normal seperti ini, baru kita buka seperti ini aja, ini sudah aromanya sudah tercium keluar, dan aromanya adalah aroma khas fermentasi. Nah, dan teksturnya tetap hijau. Kalau ini usianya udah hampir 2 bulan, teksturnya tetap hijau dan kering. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah posisi jadi seperti ini kita bisa langsung berikan. Nah, bisa langsung kita berikan, dan apa namanya, kita tutup lagi. Setelah kita buka, kita berikan. Nah, ini kita tutup kembali dan kita ikat rapat kembali. Nah, ini sudah tidak merusak yang sudah ada di dalam ini. Nah, sedangkan kalau yang sudah nah ini sahabat saya, kalau mau kita bandingkan saja dari warnanya saja. Nah, ini bisa disaksikan. Ini usianya sama antara yang jadi dan yang gagal, usianya sama. Nah, dikerjakan dalam waktu yang sama. Nah, tapi yang ini warnanya hitam, baunya tidak enak, dan juga teksturnya ini licin.
ini sangat licin dan di tangan itu nggak enak, lengket. Nah, ini kalau memang bocornya seperti ini tadi, ini dari atas tadi. Nah, ini adalah solusinya. Mungkin ini bagian atas aja, ini yang kita buang. Nah, karena ini masih dari luar aja udah kelihatan ini garis. Nah, garis seperti ini. Ini yang di bagian bawah. Nah, kita lihat yang di bawah. Nah, bagian yang bawah masih bagus. Nah, bisa dibedakan. Karena kalau ini saya perkirakan dirusaknya wadah plastiknya ini setelah silase ini jadi, bukan dari awal. Karena dari awal-awal ini sudah bagus. Kalau memang dari awal itu udah bolong, ini pasti udah kerusakannya sudah sampai bawah. Dan ini ternyata masih baru kurang lebih 30 atau 40 cm di ke atasnya saja yang rusak, yang mendekati di plastik-plastik yang bolong. Jadi ini salah satu cara untuk biar kita menyelamatkan yang bawah ini. Nanti ini yang bagian yang rusak ini ke atas ini kita buang dan kita ikat kembali di bagian yang ini. Di bagian yang masih bagus, insya Allah ke bawah itu masih bisa kita simpan lagi untuk kita berikan di beberapa bulan ke depan. Nah, sahabat Jaya, kurang lebih seperti ini sahabat Jaya yang dapat saya sampaikan di video ini. Jadi kalau kita memang mau membuat pakan simpan silase pada saat hijauan itu melimpah, nah, itu sebaiknya itu benar-benar kita cari cara untuk membuat yang benar itu seperti apa. Nah, dari awal itu memang kalau kita mau bikin silase itu kita pastikan hijauannya itu kita layukan dulu minimal 1 hari. Nah, 1 hari itu kita layukan. Setelah itu kita cacah. Kalau kita ada mesin chopper, kita giling dengan mesin chopper. Kalau kita memang nggak punya mesin choppernya, itu kita bisa cacah. Nah, setelah kita cacah itu memang sebaiknya sebentar itu diangin-anginkan dulu. Nah, baru kita masukkan ke tong atau kita masukkan ke plastik seperti ini. Tapi sebaiknya kegagalan yang saya alami di silase ini, nah, itu juga bisa jadi pertimbangan untuk sahabat Jaya dalam menyimpan menyimpan pakan yang sudah di plastik ini. Itu harus bisa dipastikan bebas dari hama tikus dan juga hama-hama yang lain yang bisa merusak pakan simpan kita. Nah, dari itu semua harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, sahabat Jaya, kurang lebih ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa dipetik dari video pendek saya ini. Kurang lebih mohon maaf sahabat Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.